Salam, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Marta Susila. Saya dari Prodi Akuntansi, kelas reguler plus dengan NIM 2902 150103. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai persamaan dasar akuntansi perusahaan dagang. Yang pertama yang akan saya bahas adalah pengertian dari perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah suatu perusahaan yang memerlukan berbagai jenis produk yang dijual untuk keperluan konsumen tanpa merubah bentuk atau wujud barang tersebut. Banyak contoh dari perusahaan dagang, salah satunya adalah supermarket dan toko kantong yang sering kita temui sehari-hari. Ini ada dua metode pencatatan barang dagang. Yang pertama itu ada metode periodik, yaitu metode fisik. Dalam metode pencatatan barang dagang dengan menggunakan metode periodik, mutasi atau perpindahan barang yang keluar maupun masuk tidak akan dicatat. Pencatatan barang dilakukan oleh perusahaan barang dagang melalui akun penjualan untuk transaksi penjualan barang dan akun pembelian untuk transaksi pembelian barang. Sedangkan untuk metode perpetual, pencatatan barang dagang dilakukan secara permanen atau terus-menerus, detail atau terperinci pada setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan barang dagang. Dengan metode ini, persediaan barang dagang dapat diketahui setiap saat karena tercatat secara terus-menerus. Untuk slide berikutnya, di sini ada cara untuk menentukan harga pokok dalam metode ini. Pertama itu, cara untuk menentukan harga pokok dalam metode periodik, yaitu metode yang pertama kita bahas adalah cara untuk menentukan harga pokok dalam metode periodik. Yang pertama itu catat pembelian barang dagang. Dan yang kedua itu catat harga pokok barang yang dibeli. Dan yang ketiga, tentukan harga pokok persediaan barang di awal dan akhir periode. Untuk slide berikutnya, di sini ada kelemahan dari metode periodik. Kelemahan dari metode periodik yaitu pencatatan hanya dilakukan pada akhir periode, bukan ketika terjadi transaksi, maka kehilangan barang persediaan akan sulit untuk diketahui oleh perusahaan secara tepat. Di samping kelemahan dalam menyajikan jumlah atau saldo yang pasti terhadap persediaan barang yang seharusnya ada. Metode ini juga menyulitkan penentuan dalam penetapan harga yang benar-benar untuk harga pokok barang yang telah terjual. Dari kelemahan metode periodik juga memiliki kelebihan. Kelebihan metode periodik karena pencatatan dalam metode ini hanya dilakukan secara periodik, tidak setiap saat terjadi transaksi, hanya dilakukan di akhir periode. Metode ini lebih menghemat waktu dan tenaga. Yang kedua yang akan kita bahas yaitu metode perpetual, yaitu pencatatan barang dilakukan secara permanen atau terus-menerus, detail, atau terperinci pada setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan barang dagang. Dengan metode ini, persediaan barang dagang dapat diketahui setiap saat karena tercatat secara terus-menerus. Di sini ada pencatatan yang harus dilakukan jika menggunakan metode periodik atau metode perpetual atau metode permanen, yaitu yang pertama, dalam rekening persediaan barang dagang, pembeli barang dagang, biaya angkut pembeli barang dagang, retur, pengurangan harga pembelian yang dibeli. Pembelian barang dagang, biaya angkutan pembelian barang dagang, retur, dan pengurangan harga pembelian yang dibeli oleh perusahaan dagang akan dicatat dalam rekening ini. Harga pokok penjualan, yaitu harga pokok penjualan ditentukan dengan cara mendebit rekening harga pokok penjualan dan kredit persediaan barang dagang. Dan yang ketiga itu ada rekening pengendalian, yaitu buku pembantu yang juga merupakan rekening pengendalian menyajikan data tentang kualitas dan harga dari tiap-tiap persediaan barang. Tadi metode periodik dan sekarang itu kelemahan dari metode perpetual atau metode permanen, yaitu metode pencatatan persediaan barang dagang dengan metode periodik yang dilakukan adanya ataupun transaksi walaupun lebih akurat. Metode ini lebih memakan banyak waktu dan tenaga. Metode pencatatan kelemahan dari metode perpetual yaitu metode pencatatan persediaan barang dagang dengan metode perpetual yang dilakukan setiap adanya kegiatan ataupun transaksi walaupun lebih akurat, namun metode ini lebih memakan banyak waktu dan tenaga. Untuk kelebihan dari metode perpetual yaitu kegiatan dan transaksi yang selalu tercatat secara detail atau terperinci membuat pencatatan persediaan barang dagang menjadi lebih akurat, sehingga terjadinya kehilangan barang persediaan dapat dengan mudah terlacak oleh perusahaan. Sini ada contoh soal akuntansi perusahaan dagang dari metode periodik. PT Alliance adalah sebuah perusahaan distributor kulkas merek Zeneca yang beralamat di Jakarta Selatan.
Selama bulan Agustus 2020, perusahaan ini melakukan transaksi sebagai berikut. Maksudnya selama bulan Agustus 2021. Yang pertama, transaksi yang pertama tanggal 2 Agustus 2021 membayar utang usaha kepada PT Angin Segar Jakarta sebesar Rp18.500.000. Untuk transaksi yang kedua yaitu pada tanggal 3 Agustus membeli peralatan kantor dari toko Fitur seharga 20 juta secara tunai. Untuk transaksi yang ketiga yaitu membeli barang dagang dari PT Angin Segar Jakarta seharga 20 juta secara kredit. Dan untuk transaksi yang keempat pada tanggal 6 Agustus 2021 membeli perlengkapan kantor dari toko Serba Ada seharga Rp2.500.000 secara tunai. Untuk transaksi berikutnya yaitu pada tanggal 9 Agustus 2021 menjual barang dagang dengan HPP sebesar Rp15 juta seharga Rp18.500.000 secara kredit. Untuk transaksi berikutnya itu pada tanggal 11 Agustus 2021 menjual barang dagang dengan HPP sebesar Rp29 juta dan seharga Rp30 juta secara tunai dengan potongan penjualan sebesar Rp1 juta yaitu tadi 29 sebesar Rp1 juta. Untuk transaksi berikutnya yaitu pada tanggal 12 Agustus 2021 membeli barang dagang dari PT Angin Segar Jakarta senilai 35 juta secara tunai dan potongan tunai sebesar 2 juta rupiah. Transaksi berikutnya yaitu pada tanggal 18 Agustus 2021 membayar biaya iklan di koran sebesar Rp1.750.000 secara tunai. Dan transaksi berikutnya ini ada pada tanggal 20 Agustus 2021 yaitu membayar biaya pengiriman barang ke perusahaan transportasi sebesar Rp1.250.000 secara tunai. Untuk transaksi terakhir yaitu tanggal 30 Agustus 2021 membayar gaji pegawai sebesar Rp2.500.000 secara tunai. Dan di sini ada jawabannya. Pada tanggal transaksi yang pertama itu utang usaha di debit Rp18.500.000 dan kas di kredit Rp18.500.000. Dan untuk transaksi yang kedua itu peralatan kantor ada pada debit Rp20 juta, sedangkan kas di kredit Rp20 juta. Untuk transaksi berikutnya yaitu tanggal 4 yaitu ada pembelian sebesar Rp20 juta dan utang usaha Rp20 juta di debit, pembelian di debit dan utang usaha di kredit sebesar Rp20 juta. Untuk transaksi berikutnya yaitu ada perlengkapan kantor ada di debit Rp2.500.000, sedangkan kas ada di kredit Rp2.500.000. Untuk transaksi berikutnya itu piutang usaha Rp18.500.000 di debit, sedangkan penjualan di kredit Rp18.500.000. Untuk transaksi berikutnya, kas ada di debit sebesar Rp36 juta, sedangkan potongan penjualan ada di kredit, yaitu pembelian secara kredit tadi Rp1 juta di kredit, dan penjualan di kredit sebesar Rp35 juta. Dan untuk transaksi berikutnya itu ada pembelian pada debit, yaitu sebesar Rp35 juta, dan di kredit ada potongan pembelian di kredit sebesar Rp2 juta dan kas sebesar Rp33 juta. Untuk transaksi berikutnya itu beban iklan ada di kredit sebesar Rp1.750.000 dan kas ada di kolom kredit yaitu sebesar Rp1.750.000. Untuk transaksi berikutnya beban angkut ada di debit beban angkut di debit di kolom debit sebesar Rp1.250.000 sedangkan kas di kredit sebesar Rp1.250.000. Dan transaksi terakhir yaitu beban gaji karyawan. Beban gaji karyawan di debit sebesar Rp2.500.000, sedangkan kas di kredit sebesar Rp2.500.000. Dan untuk hasil akhirnya debit sebesar Rp1.156 juta di debit dan kredit Rp1.156 juta di kredit. Di sini untuk hasil terakhirnya itu balance. Jika tidak balance maka ada salah satu kolom transaksi ini yang salah dalam penulisan angka atau perhitungan. Untuk soal selanjutnya itu soal akuntansi perusahaan dagang metode periodik dan sekarang ini ada metode perpetual. Contoh soalnya adalah PT Fashion Shop adalah sebuah perusahaan distributor pakaian busana ria yang berkedudukan di Bandung. Selama bulan Agustus 2021, perusahaan tersebut melakukan transaksi sebagai berikut.
Pada tanggal 2 Agustus 2021 menerima pelunasan piutang dari toko fashion Anadi Bandung sebesar Rp13.750.000. Dan transaksi kedua pada tanggal 3 Agustus 2021 yaitu membeli barang dagang secara kredit senilai Rp48.370.000 dari PT Laju Ancar. Untuk transaksi yang ketiga yaitu pada tanggal 5 Agustus 2021 yaitu membayar beban perbaikan kendaraan sebesar Rp3.200.000 secara tunai. Dan untuk transaksi berikutnya yaitu pada tanggal 6 Agustus 2021 menjual barang dagang yang memiliki HPP sebesar 84 juta ke toko siswa dengan harga 95 juta tunai dengan potongan tunai sebesar Rp2 juta. Untuk transaksi berikutnya yaitu pada tanggal 8 Agustus 2021 membeli barang dagang dari PT Laju Lancar secara tunai seharga 50 juta dengan potongan tunai sebesar Rp2.500.000. Untuk transaksi berikutnya yaitu pada tanggal 10 Agustus 2021 menerima pelunasan piutang dari toko Rama Fashion sebesar 45 juta dengan potongan tunai sebesar Rp2 juta. Untuk transaksi berikutnya itu ada pada tanggal 12 Agustus 2021 membeli peralatan kantor seperti 3 buah komputer senilai Rp18.500.000 secara tunai. Untuk transaksi berikutnya itu ada pada tanggal 13 Agustus 2021 menjual barang dagang dengan HPP sebesar 67 juta seharga 75 juta di mana sebesar 25 juta dibayar tunai dan sisanya akan dilunasi dalam waktu 2 bulan berikutnya. Untuk tanggal 17 bulan 8 2021 membeli peralatan kantor seperti meja, kursi, dan rak buku secara kredit seharga 12 juta. Dan transaksi terakhir yaitu pada tanggal 20 Agustus 2021 membeli perlengkapan kantor secara tunai seharga Rp4.500.000. Dan di sini ada jawabannya. PT Fashion Shop periode bulan Agustus 2021. Pertama itu bertransaksi pada tanggal 2, kas di debit sebesar Rp13.750.000 dan piutang di kredit sebesar Rp13.750.000. Dan transaksi pada tanggal 3, persediaan di debit sebesar Rp48.370.000 dan utang usaha di kredit sebesar Rp48.370.000. Untuk transaksi berikutnya itu beban servis di debit sebesar Rp3.200.000 dan kas di kredit sebesar Rp3.200.000. Untuk transaksi berikutnya ada di kas. Kas ada pada kolom debit yaitu sebesar 93 juta dan potongan penjualan ada di debit sebesar 2 juta dan penjualan ada di kredit sebesar 95 juta. Untuk berikut ada HPP masih pada tanggal yang sama yaitu HPP pada kolom debit sebesar 84 juta sedangkan persediaan barang pada kredit 84 juta. Untuk transaksi berikutnya itu transaksi tanggal 8 ada persediaan barang di kolom debit sebesar 50 juta dan potongan pembelian di kolom kredit ada Rp2.500.000 sedangkan kas pada kredit sebesar Rp47.500.000. Untuk transaksi tanggal 10 yaitu ada kas. Kas ada di kolom debit sebesar 43 juta, sedangkan potongan penjualan ada 2 juta di kolom debit, sedangkan piutang di kolom kredit sebesar 45 juta. Untuk transaksi berikutnya itu peralatan kantor. Peralatan kantor pada debit sebesar Rp18.500.000 dan kas di kredit sebesar Rp18.500.000. Untuk transaksi berikutnya itu ada di kas. Kas di kredit di kolom kredit sebesar Rp25 juta dan piutang usaha pada debit. Kas pada debit sebesar Rp25 juta dan piutang usaha pada debit sebesar Rp50 juta. Untuk penjualan pada kolom kredit sebesar Rp75 juta. Dan masih pada tanggal yang sama yaitu HPP. HPP Rp67 juta pada debit dan persediaan pada kredit sebesar Rp60 juta. Untuk transaksi berikutnya itu tanggal 17 ada peralatan kantor. Peralatan kantor di debit sebesar Rp12 juta, sedangkan utang usaha pada kredit sebesar Rp12 juta. Untuk transaksi terakhir yaitu pada tanggal 20 perlengkapan kantor di debit sebesar Rp4.500.000 dan kas di kredit sebesar Rp4.500.000. Dan hasil akhir dari debit sebesar Rp516.320.000 dan di kredit sebesar Rp516.320.000.
Dan di sini hasil dari debit dan kredit yaitu balance. Jika tidak balance, maka salah satu dari tabel transaksi ada yang salah angka atau salah memasukkan nominal angka pada kolom debit atau kredit. Oke, untuk slide selanjutnya di sini akan saya bahas. Sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang.